Jadi aturannya ya 0, mili kita campur dengan 1 liter air. Ada warna putihnya. Ini adalah sancang varigata. Oke sahabat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini mungkin beberapa hari ini saya sibuk di siang hari, jadi saya menyempatkan waktu di malam hari untuk berbagi informasi ya tentang seputaran bonsai. Jadi untuk sahabat bonsai yang mungkin baru-baru belajar membuat bonsai, nanti saya akan memberikan beberapa tips atau pengalaman saya dalam membuat bonsai. Jadi di video kali ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat bonsai yang sudah senantiasa selalu menonton video-video dari Bonsai Made in Bali. Semoga selalu diberikan manfaat dari video-video saya, dan mungkin ada beberapa kesalahan mungkin yang saya ucapkan di setiap video, saya mohon maaf. Dan di video kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana cara memelihara bonsai. Jadi sahabat bonsai, dalam membuat bonsai itu dari awal ya, dari nol itu sangat memerlukan waktu yang panjang ya, mungkin bertahun-tahun. Jadi proses memelihara, jadi kita harus tetap rutin dalam merawat bonsai kita. Jadi dari pertama kita mencari dari awal kita membuat bonsai, kita mencari bahan ya. Dari bahan itu bisa kita mulai dari bibit, dari biji, stek batang, cangkok, mendongkel juga bisa. Bagaimana cara kita menanam, jadi video cara menanam bahan bonsai sudah ada di video saya sebelumnya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara merawat ya. Merawat itu biasanya kita melakukan penyiraman ya, rutin melakukan penyiraman. Jadi saat cuaca atau musim kemarau, kita itu harus selalu menyiram bahan bonsai kita. Kemudian setelah menyiram, kita juga akan melakukan penyuburan. Jadi penyuburan itu penting ya karena kita membuat bonsai hanya di atas pot kecil, jadi kesuburan harus tetap dijaga, pemupukan harus rutin. Berbeda dengan yang di ground juga memerlukan pupuk juga, namun tidak serutin kita menanam bonsai hanya di atas pot. Seperti yang saya alami, saya tidak punya lahan ground, jadi saya hanya mengoptimalkan pembuatan bonsai saya hanya di atas pot kecil seperti itu. Penyuburan itu banyak faktor ya, biasanya dari pupuk yang rutin, kemudian media menggunakan media yang porous ya. Media porous itu artinya media yang memiliki drainase yang bagus. Kemudian setelah media, bagaimana kita menaruh bahan kita. Jadi bahan yang baru ditanam kita teduhkan, kemudian juga sudah bagus tumbuhnya, baru kita taruh di tempat yang terbuka yang terkena sinar matahari. Nah, selain memelihara, menyuburkan, kemudian ada beberapa tahap lagi dalam membuat bonsai, yaitu tahap pembentukan, yaitu kita mengarahkan. Yang pertama kita buat dulu alur batang, kemudian cabang, dan setelah itu ke ranting. Kita juga harus mengenal beberapa gaya dalam bonsai. Kemudian kita tetap ya mengikuti alam ya, bagaimana pohon besar di alam. Dan yang kali ini yang saya bahas adalah tentang beberapa masalah yang kita hadapi dalam proses pemeliharaan bahan bonsai. Jadi yang sering saya alami ya, dari bahan sancang dan beberapa kadang-kadang bahan dari kimeng juga, waru mungkin, bahan bonsai kita diserang oleh beberapa hama. Seperti contohnya ulat ya. Jadi sahabat bonsai harus selalu ya rajin mengecek dari bahan bonsainya. Biasanya kadang-kadang dimakan oleh ulat. Kalau ulat biasanya kita buang saja, bisa kita mengendalikan hama dari ulat dengan cara membuang dari ulat tersebut. Kemudian biasanya ada semut ya. Semut biasanya saya hanya membersihkan, hanya saya siram dengan air, kemudian saya bersihkan semutnya. Ada beberapa ya hama yang mengganggu juga dari kalau kita menaruh bahan bonsai kita di tanah ya, di tanah, atau potnya kita taruh di tanah. Biasanya harusnya kita pakai steger seperti ini. Kemudian karena baru bahan kita taruh di tanah, kemudian dicari rayap, itu juga hama ya. Kalau dicari rayap, kita ganti media, kita siram, kita bersihkan, kemudian kita taruh di tempat yang ada semennya, ada betonnya.
yang tidak langsung pot ketemu dengan tanah, atau kita punya steiger seperti ini, kita taruh di atas steiger aja agar lebih aman dari rayap. Karena biasanya dari bahan-bahan dari sancang, mungkin bahan dari waru juga sering ya dicari oleh rayap. Dan ada beberapa masalah lagi ya tentang hama ini. Kita memerlukan obat ya, obat dari pertanian. Jadi biasanya diserang oleh hama kupu-kupu putih. Jadi kupu-kupu putih ini menyerang beberapa bahan bonsai, terutama dari bahan sancang ya, bahan sancang, kemudian dari kimeng ya, kimeng juga kadang-kadang diserang, waru juga, dan ada beberapa bahan lagi yang biasanya diserang ya oleh hama kupu-kupu putih. Jadi hama dari kupu-kupu putih ini sangat lumayan berbahaya ya bagi kesuburan tanaman atau kesehatan tanaman. Jika sudah diserang oleh hama kupu-kupu putih, tidak kita hilangkan, maka tumbuhan itu akan menjadi kurus ya, menjadi kurus, mungkin juga nanti akan menjadi mati atau rantingnya akan mati. Jadi kita harus segera kita insek ya, insek. Jadi insek yang saya gunakan nanti saya akan jelaskan, dan nanti saya akan langsung praktekkan bagaimana cara melakukan insek pada bahan bonsai sancang. Jadi beberapa pohon sancang saya karena musim penghujan ya, atau di tempat saya agak lembab, mungkin kurang sinar matahari, jadi diserang oleh hama dari kupu-kupu putih. Dan nanti saya akan langsung melakukan tutorialnya. Jadi ada beberapa bahan bonsai dari sancang saya, nanti akan saya lakukan insek. Insek ini sebenarnya harus rutin ya, rutin dilakukan. Biasanya saya melakukannya itu sebulan sekali, atau bisa juga 2 minggu sekali, karena obat ini tidak mengganggu dari pertumbuhan dari bahan bonsai. Dan nanti saya akan memperagakan bagaimana caranya ya, bagaimana caranya kita melakukan insek pada bahan-bahan bonsai yang sering diserang oleh hama kupu-kupu putih. Jadi sebelum diserang ya, kita juga bisa melakukan penyemprotan secara berkala. Biasanya kalau saya biasanya sebulan sekali, ataupun setelah saya lihat ada hamanya baru saya akan basmi atau saya semprotkan. Dan sahabat bonsai di rumah juga bisa melakukannya secara berkala ya, sebulan sekali, 2 minggu sekali juga boleh ya, tergantung kebutuhan ya. Diusahakan ya menaruh bahan bonsai yang terbuka ya, agar full terkena sinar matahari. Jadi itu juga sangat bagus untuk menjaga dari hama dan juga dari kesuburan dari bahan bonsai kita. Dan langsung saja saya akan menunjukkan obat apa yang saya pakai. Dan obat ini sudah sering saya pakai, dan banyak sahabat bonsai yang sudah memakainya dan terbukti aman ya, aman untuk dari bahan bonsai sahabat bonsai di rumah. Dan langsung saya tunjukkan dan bagaimana cara melakukannya. Nah sahabat bonsai, jadi obat ya, obat yang saya pakai ya, yang biasanya saya pakai untuk membasmi hama kupu-kupu putih pada bahan bonsai saya, yaitu dari Kaliandra ya, produk Kaliandra. Nah bisa dilihat ya sahabat bonsai. Nah ini dia ya, Kaliandra. Nah ini bagus ya untuk insektisida ya, bisa mengusir dari belalang, kupu-kupu putih, dan ulat ya, dan ulat juga bisa ya. Jadi aman ya, aman dari, jadi aman ya untuk tumbuhan, aman sekali. Saya sudah membuktikan, habis saya semprot tanaman saya bebas dari hama seperti itu. Dan untuk cara pakai ya, cara pakai untuk obat ini ya, harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak ya, karena ini mungkin berbahaya jika kita minum seperti itu. Dan juga dari hewan-hewan ya, hewan-hewan ternak juga sangat berbahaya. Jadi kita taruh di tempat yang aman. Untuk pemakaian ya, pemakaian biasanya saya hanya menggunakan ini ya, penyemprotan seperti ini. Nah ini isinya 1 liter ya. Nah sahabat bonsai, jadi untuk aturan pakai ya, kita bisa menyemprotkan bahan. Jadi bisa kita menggunakan dari 0, mili ya, 0, mili kita campur dengan 1 liter air ya. Jadi 0, mili kita tuangkan dulu, 0,5 mili. Jadi kira-kira saja ya. Dan sahabat bonsai, sudah saya campur ya, 0, mili saya campur dengan 1 liter air. Jadi langsung kita praktekkan ke bahan bonsai saya sambil mereview beberapa bibit-bibit ya, atau bakalan dari bahan dari sancang yang berukuran kecil. Jadi untuk yang berukuran besar nanti saya langsung saja semprot di tempatnya, di steigernya langsung di tempatnya nanti. Jadi saya yang kecil-kecil dulu ya, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Nah jadi dari bahan sancang ini ya,
Jadi bahan sancang ini saya semprotkan dulu. Jadi caranya sangat mudah ya, kita semprotkan saja seperti ini. Jadi kupu-kupu putihnya nanti akan langsung, hanya sekejap ya, mungkin hanya hitungan detik langsung mati ya dari hama kupu-kupu putih. Jadi sangat mudah, hanya menggunakan obat yang Kaliandra ya. Untuk bahan ini saya tambahkan media ya, karena medianya kurang. Dan ini aman ya, walaupun terkena batang tidak masalah ya. Walaupun terkena akar juga tidak apa-apa. Jadi bahan ini, jadi obat ini aman ya. Kemudian kita ambil bahan yang kedua yang ukurannya kecil ya. Nah, ini ukurannya kecil. Ini ada, jika sahabat bonsai ada rumput-rumput seperti ini, dicabut saja ya, karena ini juga mengganggu kesuburan, harus dibersihkan. Dan juga jika ada tunas-tunas seperti ini ya, kita buang saja. Nah, ini juga akan mengganggu pertumbuhan dari tunas yang kita inginkan seperti ini, cabang yang kita inginkan seperti ini. Nah, ini sudah terserang hama ya. Ini sudah terserang hama, jadi agak kurus jadinya. Jadi kita semprot saja seperti ini. Nanti 1 minggu saja kelihatan hasilnya ya. Nanti akan tumbuhnya bagus. Jadi untuk bahan sancang sangat rentan ya dengan hama seperti kupu-kupu putih. Jadi kita harus melakukan insek secara berkala. Nah, seperti ini saya semprotkan. Sebenarnya kita harus pakai masker ya sobat bonsai, karena obat ini sangat bau ya, bau sekali. Nah, seperti ini. Kemudian kita taruh bahannya. Nah, ini juga saya punya bahan yang baru saya tanam ya. Juga saya lakukan penyemprotan agar lebih subur ya, bukan lebih subur, agar terhindar dari penyakit atau hama, agar pertumbuhannya lebih bagus. Jadi mudah sekali ya sobat bonsai. Nah, seperti ini. Ini baru saya tanam. Saya juga melakukan insek. Jadi saya untuk insek pakai Kaliandra ya, karena sudah terbukti aman dan bagus ya. Yang ini, nah yang ini juga sebenarnya kalau tidak terkena hama ya, sudah subur bahan ini. Karena kemarin saya tidak melihat bahan ini ya, karena saya taruh di pojok. Jadi seperti ini ya, kurang subur. Dan proses pembuatan bonsainya juga akan lebih lama ya, menunggu waktu yang lebih lama. Jadi untuk bonsai ya harus rutin kita merawat, harus tekun. Jika tidak, proses pembuatan bonsainya akan lebih lama lagi. Nah, kemudian bahan ini ya. Jadi ini akar ya. Ini akar dari wahong. Saya okulasi dengan sancang. Jadi ini juga perlu dilakukan. Jadi semprot ke semua bagian ya. Dan ini juga salah satu bahan koleksi saya ya. Ini wahong gunung yang okulasi dengan sancang, juga saya akan lakukan. Ini lagi bahan dari wahong gunung yang diokulasi dengan sancang ya. Wahong sambung sancang ya. Jadi kita harus melakukan insek. Nah, jadi sebelum saya itu jadi ya proses insektisida ya, dari bahan insektisida dari pohon bonsai atau merawat bonsai agar terhindar dari hama ya, hama dari biasanya belalang, ulat,
ataupun kupu-kupu putih. Kita menggunakan obat ya, namanya Kaliandra. Jadi itu sudah terbukti aman ya untuk bonsai kita. Jadi sahabat bonsai, dalam memelihara bonsai selain kita melakukan penyiraman, melakukan penyuburan, dan juga melakukan pembentukan bonsai. Jadi hal yang terpenting juga kita melakukan insek ya. Kadang-kadang kita susah untuk mengendalikan hama. Hama yang paling susah dikendalikan yaitu hama dari kupu-kupu putih. Jadi kita harus memakai obat ya, Jadi obat yang saya pakai adalah Kaliandra. Kaliandra itu sudah aman ya, sudah aman untuk bahan bonsai kita. Jadi sudah terbukti aman, saya sudah sering memakainya. Mungkin teman-teman yang sudah pengalaman juga sudah sering memakainya. Jadi insek itu bisa kita lakukan secara berkala ya, Jadi saat terlihat terkena hama, kita obati, ataupun kita bisa melakukannya secara berkala. Sebelum kena hama kita semprotkan saja dulu. Bisa kita lakukan sebulan atau 2 minggu sekali, tergantung dari pohon kita. Jadi sahabat bonsai, jadi pohon-pohon yang sering yang terkena hama itu pohon-pohon yang kita taruh di tempat yang lembab, mungkin kurang sinar matahari. Jadi sering sekali atau paling sering dicari oleh hama dari kupu-kupu putih. Jadi itu caranya ya, tip dan trik dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sahabat bonsai di rumah. Dan sahabat bonsai, terima kasih sudah selalu menonton video dari Bonsai Made in Bali. Dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.